Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya sayang? Ibu doakan mudah-mudahan kalian yang berada di rumah semuanya sehat walafiat selalu, dan Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, walaupun kita belajar dengan jarak jauh tanpa tatap muka, insya Allah yang penting kalian semangat ya. Mudah-mudahan kalian senang belajar sama Ibu Hindun. Bu Hindun akan mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 1A, B, dan C. Semangat ya anak-anak. Ya, pinter-pinter. Aduh, anak-anaknya udah cakep-cakep, cantik-cantik. Waduh, luar biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama anak-anak membaca doa. Yo anak-anak, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi pelajaran, yuk kita bersenang-senang dulu deh, supaya kalian semangat, tambah semangat kita menyanyikan lagu tentang kasih sayang. Karena kaitannya yang akan Ibu berikan minggu pertama ini atau pelajaran yang pertama ini tentang contoh kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja nanti akan Ibu uraikan ya, contoh-contoh tentang kasih sayang. Yuk kita nyanyi aja bersama-sama ya, pinter ya. Yuk dengarkan kita sama-sama. Lagunya mudah anak-anak. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Ore, pinter. Wah, kalian sudah pinter ya. Apalagi yang dari TK. Wah, sudah hafal. Karena Ibu kaitannya akan menerangkan tentang contoh kasih sayang yang dicontohkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Bu Nabi Muhammad? Yo, siapa yang tahu? Nah, yo, siapa ya? Bidun belum tahu namanya. Aduh, oh iya pinter. Nabi Muhammad itu adalah nabinya umat Islam. Awas loh nak, kita sebagai umat yang beragama Islam harus mencontoh perilaku sikapnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang wajib kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tentang apa saja yang akan dijelaskan sama Ibu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pertama, ya tadi kan kaitannya kita tidak boleh mencontoh selain daripada Nabi Muhammad, karena sudah dicontohkan semuanya satu-satu anak-anak. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang kasih sayang kepada kedua orang tua dan keluarga. Nah, orang tua dan keluarga itu siapa ya Bu? Anak-anak di rumah tentunya punya mama dan papa, ibu dan ayah ya. Terus punya keluarga tuh ada adik, ada kakak, ada nenek. Ya, satu keluarga kan banyak ya. Kalian tentu di rumah juga ada yang punya adik, ada yang punya kakak, ada yang punya ayah, ada yang punya ibu. Kalaupun yang sudah tidak punya ayah ataupun ibu, tenang saja, insya Allah ya. Yang tidak punya ayah jangan kecil hati. Contohnya yang tidak punya ibu kan piatu, yang tidak punya ayah yatim. Ini Ibu menjelaskan yang masih punya kedua orang tua, kita harus selalu menyayanginya ya.
menyayanginya. Apa Bu contohnya? Ini cerita saja deh. Kalau kepada kedua orang tua, anak-anak misalnya mau berangkat sekolah, ya sudah cakep, sudah mandi, mau berangkat asal lari aja keluar. Jangan ya nak ya, pamitan dulu, mama, papa, atau ibu, bapak, cium tangan dulu. Mama, papa, saya mau berangkat ke sekolah ya. Itu namanya anak yang sayang kepada orang tua. Yang punya adik, ya kalau bermain sama adik, contohnya, ya adiknya harus ditemani. Ya jangan adik punya mainan, kamunya belum punya mainannya adik direbut sama kamu, boleh nggak? Sebagai kakak, kamu misalnya, kamu kelas 1, udah punya adik, nemani adik. Kalau adik sedang bermain harus ditemani, jangan berebut mainan, nggak boleh, nanti adik kamu nangis ya. Kalau sayang sama adik kamu temani. Misalnya punya nenek, masih punya nenek. Wah, neneknya lagi sakit, atau kakeknya lagi sakit. Sayang sama kakek nenek. Suapin, kakeknya pengen makan. Itu tanda-tanda ciri-ciri anak yang soleh. Selalu menyayangi kedua orang tuanya dan keluarganya. Itu baru satu anak-anak. Menyayangi kedua orang tua, keluarganya. Yang kedua, ya karena kita mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga gitu anak-anak. Sayang kepada semua orang, kepada siapa saja Nabi Muhammad. Bahkan yang jahat sama Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad tetap menyayangi. Ini salah satu contoh aja. Baru menyayangi pada kedua orang tua kita di rumah, yang telah mendidik kita, ya memelihara kita dari kecil sampai besar. Nah kita jangan lupa sama mama papa harus selalu hormat, patuh, nurut ya anak-anak ya. Yang kedua, contohnya kasih sayang kepada diri sendiri. Diri sendiri juga anak wajib disayang loh. Kalau yang diri sendiri tidak disayang oleh kita, siapa yo yang mau ngasihani kita? Contohnya apa sih Bu? Menyayangi diri sendiri itu contohnya apa nak? Contoh, misalnya si Budi belum mandi. Nah, kalau Budi sayang sama dirinya sendiri, kalau belum mandi itu harus segera mandi, membersihkan badannya supaya jangan kotor badannya. Yo bayangkan anak-anak, kalau tidak mandi badan kita akan kotor, nanti akan terkena penyakit kulit. Anak-anak mandi enggak di rumah? Ayo, berapa kali kalau mandi sehari nak? Ayo sahabat jawab. 2 kali. Oh iya pinter, 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi kalian kalau menyayangi diri sendiri, kalian jangan lupa mandi. Ya, badannya kotor, kalian cepat-cepat mandi kalau pagi supaya bersih, tidak ada penyakit kulitnya. Kalau orang yang nggak mandi kan nanti badannya bau, akan terkena penyakit. Ya pinter ya. Contoh, bangun tidur gosok gigi itu termasuk menyayangi diri sendiri. Jadi kalau bangun tidur, bayangin kalau tidak gosok gigi mandi, apa yang terjadi? Mulutnya nanti bau. Sayang sama dirinya sendiri. Sikat gigi, keramas, itu termasuk menyayangi diri sendiri. Jelas anak-anak? Insya Allah kalian udah pintar-pintar ya. Mandi, gosok gigi, keramas dan sebagainya. Atau kalian belum bisa baca, saya harus semangat, ayo harus pintar. Itu berarti juga kalian sayang pada dirinya sendiri, nggak mau jadi orang bodoh, harus rajin belajar ya nak ya, pinter. Itu namanya sayang pada dirinya sendiri. Baru 2 loh, banyak. Sayang menyayang itu dalam arti yang sangat luas sekali ya. Saling mengasihi, saling menyayangi, itu kunci utamanya ya. Nah itu baru 2. Yang ketiga, kasih sayang kepada orang lain. Kepada orang lain juga ya Bu. Iya, Nabi Muhammad SAW mengajarkannya begitu Nana. Kepada siapa saja, tidak boleh pilih-pilih. Nah ini kepada orang lain. Contohnya, kalian kan sekolah ya, punya teman. Nah sama teman itu kalian harus baik. Contoh, ada teman nangis, mau nulis pensilnya ketinggalan. Kamu harus cepat tangkap. Pensilnya ketinggalan ya, kamu pinjami. Nah, berarti kamu mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama teman. Atau punya teman, kamu di rumah, aduh anaknya orang gak punya ya, kasihan. Sekolahnya, seragamnya gak ada lagi, bajunya sudah dekil and dekumil, sudah kotor, gak ganti-ganti. Seragamnya punya 1. Kamu punya banyak seragam. Kamu bilang sama mama,
Mama, aku kan banyak pakaian seragam ya. Saya punya teman namanya Ani, kasihan Ma, baju seragam sekolahnya hanya satu, dikasih ya Ma, saya kan banyak. Dikasih sama kamu Ani, dikasih seragam. Luar biasa, berarti kamu menyayangi kepada sesama teman. Awas, sesama teman kamu tidak boleh pilih-pilih. Oh, saya mah mainnya sama ini aja, anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin. Nggak boleh sayang. Kaya miskin di hadapan, di mata Allah itu sama saja. Jadi kalian milihnya tuh bukan milih-milih anaknya kaya, anaknya orang miskin, tapi memilihnya harus berteman yang baik, anak-anak yang baik. Contohnya gitu ya. Baru saling mengasihi kepada sesama teman. Atau teman kamu lagi lari jatuh, jangan ada teman kamu jatuh, hore. Boleh nggak nak? Nggak boleh. Kata Nabi Muhammad harus ditolong. Oh, kamu tolong. Kalau misalnya ada yang luka dikit, kamu cari obat merah. Jangan huri. Nggak boleh ya nak ya. Pinter, kalian udah pinter semua. Harus ditolong. Jelas belum? Jelas ya. Mudah-mudahan kalian belajar sama Bu Hindun selalu senang dan gembira. Ya sayangnya, baru 3 anak-anak. Tadi sayang kepada orang lain. Sekarang sayang tuh bukan kepada manusia deh anak-anak, kepada hewan dan tumbuhan. Loh, kok hewan harus disayang? Iya, hewan juga sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hewan. Misalnya ayam, kambing, sapi, itu yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga wajib menyayangi binatang. Misalnya kalian di rumah melihat ada kucing yang lewat, aduh kayaknya kucingnya kurus kering ya. Kamu di rumah ada sisa-sisa tulang-tulang bekas makan kalian, kasihkan aja ke kucing. Apalagi yang kamu punya peliharaan khusus, punya ayam, kamu harus ngasih makan. Jangan miara ayam atau miara burung, senang miaranya aja ya. Oh, burungku suaranya bagus loh, tapi kamu lupa kasih makan sampai burungnya mati. Dosa loh anak-anak, gak boleh ya. Kalau kamu sudah siap punya peliharaan ayam atau burung, siap harus kamu selalu tetap memberi makan yang betul. Itu salah satu contoh kasih sayang kepada binatang. Jangan dibiarkan begitu saja. Binatang piaraan kamu di rumah sampai mati, wow, nanti kita kena dosa, Allah marah. Jangan ya sayang ya. Pokoknya walaupun itu hewan punya siapa, wah sayang daripada makanan saya mubazir, saya makan gak habis ya nasi saya, makan gak habis nasinya. Oh ada ayam lewat, kasihkan saja sama ayam, tidak mubazir, kamu akan dapat malah. Jelas nak? Iya, itu hewan. Satu lagi, sayang kepada tumbuhan. Tumbuhan harus disayang tak Bu? Oke, tumbuhan juga sama, makhluk ciptaan Allah. Di rumah kalian tentu ya, rumahnya halamannya luas, ada banyak-banyak bunga, tanaman bunga ya, bunga melati, bunga mawar, sakura. Wah, di rumah kamu, ibu percayalah ya, di halaman rumah kamu banyak tanam. Ingat, tapi jangan seneng, wow bunganya bagus, wow indah, wah dipandang mata hebat, luar biasa pemandangannya karena banyak pepohonan. Jangan nak, jangan lupa, wah kamu harus ingat gimana menyayanginya Bu. Nah, kalau pagi atau minggu kamu lagi liburan, kan minggu libur ya, nggak sekolah, bantuin mama, bantuin papa, ambil ember atau bawa itu ya, gayung. Maksudnya untuk apa Bu? Untuk nyiramin pot tanaman yang kecil-kecil, bantu. Itu sama ya, sama itu anak-anak, sama aja menyayangi tumbuhan. Tumbuhan juga harus disayang. Jelas belum anak-anak? Iya, begitu pesan Nabi Muhammad SAW kepada siapa saja kita harus memberikan kasih sayang. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah, kata Allah itu uswatun hasanah. Apa sih Bu uswatun hasanah? Contoh teladan bagi umat, khususnya umat yang beragama Islam. Ayo kelas 1 Cung yang beragama Islam. Nah Cung, oh iya, oh alhamdulillah semuanya beragama Islam ya. Nah makanya kita harus selalu ingat pesannya Rasulullah yang harus kita contoh. Jangan kepada orang yang lain. Nah inilah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti anak-anak kalau dijelaskan mah
banyak, wah nggak mungkin tercapai nanti Ibu Guru ya, karena panjang sekali, satu hari juga nggak nyampe kalau cerita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad menyayangi tidak kepada yang disayang aja, kepada yang jahat, anak-anak yang jahat, yang suka melempari batu, yang suka melempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Kalau waktu sholat itu tetap Nabi Muhammad selalu sayang. Bahkan orang itu yang tiap hari melempari batu, kotoran, kalau Nabi lagi sholat, anak-anak sakit, Nabi Muhammad tetap menengokkannya. Tuh luar biasa nggak? Luar biasa anak-anak. Nabi Muhammad itu utusan Allah, nabinya umat yang beragama Islam, namanya Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, pertemuan yang pertama Ibu kira dicukupkan sekian saja dahulu. Nanti insya Allah ya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian senang dan memahami penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.